10 menit tanya jawab oleh 2 tim juri. Kalau sudah siap, kita langsung ke video 3 menit dari sekarang. Silakan. Kota Malang terus berkembang dengan aktivitas masyarakat yang semakin beragam dan dinamis. Di tengah perkembangan tersebut, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu masalah kesehatan utama di Indonesia. Data menunjukkan peningkatan jumlah kasus TBC serta angka kematian. Stigma yang membuat sebagian masyarakat enggan melakukan pemeriksaan. Padahal, penundaan dapat meningkatkan resiko penularan. Penanganan TBC membutuhkan dukungan dari masyarakat, kader kesehatan, dan tenaga medis. Lingkungan yang bebas stigma sangat penting agar pasien dapat mengakses layanan kesehatan secara optimal. Inovasi Kopi Tubruk, konsultasi dan investigasi online tuberkulosis dikembangkan untuk mempermudah deteksi dini dan mempermudah masyarakat berkonsultasi tanpa harus datang langsung ke fasilitas kesehatan. Masyarakat yang mengalami batuk lebih dari 2 minggu dapat berkonsultasi melalui WhatsApp dengan petugas. Petugas memberikan penilaian awal dan menentukan apakah pemeriksaan dahak perlu dilakukan. Jika diperlukan, kader akan datang ke rumah pasien untuk mengambil sampel dahak. Sampel kemudian dibawa ke laboratorium puskesmas untuk disiapkan. Setelah itu, sampel dikirim ke laboratorium TCM di rumah sakit rujukan. Petugas akan menghubungi pasien ketika hasil tersedia dan melakukan pemeriksaan lanjutan. Pasien datang ke puskesmas untuk pemeriksaan lanjutan. Dokter akan menetapkan diagnosis, memberi edukasi, dan merencanakan pengobatan, serta pemantauan rutin dari petugas kesehatan. Sangat terbantu dengan adanya inovasi dari Puskesmas Kedung Kandang, yakni Kopi Tubruk. Dengan adanya inovasi ini, saya merasa lebih nyaman, konsultasi dari rumah, dan privasi saya lebih terjaga dengan adanya Kopi Tubruk ini. Inovasi Kopi Tubruk yang digagas oleh Puskesmas Kedung Kandang adalah contoh nyata transformasi layanan kesehatan primer yang adaptif, responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui kolaborasi dan layanan yang lebih dekat dengan masyarakat, kita berharap dapat menurunkan angka kasus TBC dan mewujudkan program Temukan, Obati Sampai Sembuh. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu pemaparan materi. 5 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi Bapak sekalian, terutama ini Bu Moderator, Mbak Ibu Dr. Insinyur Wiwi Heni, kemudian juri penilai, ini orang Malang yang pernah tugas di Malang, Mas Roy, Bapak Roy, selamat pagi, sehat ya. Kemudian Pak Reddy Setiadi dan Mas Pawan Sobari. Kota Malang pada hari ini saya didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan sebelah kanan saya, kemudian inovator ini ada di sebelah kiri saya, Mbak Anggi Rahmat Fitriana, dan juga saya juga membawa testimoni dari pasien. Kota Malang menyampaikan dengan Kopi Tubruk ini singkatan dari konsultasi dan investigasi online tuberkulosis. Sebagaimana tadi dalam video yang telah dilihat bahwa kasus TBC yang ada di Kota Malang ini masuk cukup tinggi, terutama di Kedung Kandang, Kota Malang 5 tahun terakhir ini terlihat tinggi sekali. Kemudian stigma negatif daripada pasien TBC yang selama ini dipahami oleh masyarakat, kemudian delay diagnosa TBC akibat menganggap remeh batuk, perlu ada 3 kali kunjungan sampai tegak diagnosa hingga pasien enggan ke puskesmas, tinggilah khusus kasus putus berobatnya karena akan datang lagi, akhirnya pengobatan tidak sampai tuntas. Layanan ini meliputi konsultasi online seputar penyakit tuberkulosis, kemudian screening kesehatan tuberkulosis, pelaporan kemungkinan kasus tuberkulosis, pemantauan pasien tuberkulosis, koordinasi, dan komunikasi dengan pihak terkait, karena kita perlukan sekali. Keunggulan dari Kopi Tubruk ini,
Pasien tidak perlu datang ke puskesmas karena dapat diakses melalui online, kemudian identitas pasien terjamin, layanan ambil dahak ke rumah pemantauan pengobatan pasien lebih mudah, kemudian kerjasama kader dengan komunitas juga meningkat. Ini kader ini juga sangat cepat sekali pertumbuhannya karena melihat tahu dari dampak positifnya, mulai dari hanya beberapa sekarang sudah 397 kader sekecamatan Kedung Gandang. Kemudian juga meningkatkan capaian temuan terduga dan angka keberhasilan pengobatan. Lain datanya juga kami melaporkan ada reward bagi kader melalui pembiayaan alternatif atau komunitas atau dari non APBD. Tahapannya kita melakukan sosialisasi, kemudian konsultasi online WA, dan WA ini memang tidak hanya terbatas di Kecamatan Kedung Gandang, malah di luar batas administrasi, di luar kota pun ini ada konsultasi online melalui WA itu juga tetap kita layani. Kemudian petugas pengantar dahak ke RSUD siap, kemudian hasil positif pasien diarahkan ke poli TB Puskesmas tanpa antri dan hasil negatifnya pasien diarahkan ke poli umum Puskesmas. Lanjut, inilah data-datanya dari sebelum penemuan terduga DBC hanya 166 pada tahun 2020, kemudian akhirnya dengan adanya Kopitobro ini kita 2025 untuk jumlah penemuan terduga TBC-nya 637. Dari jumlah yang tadi tersebut, penanganannya, angka keberhasilan pengobatan TBC yang tahun 2020 itu hanya 78,9%, tetapi di tahun 2024 kemarin sudah mencapai 92%. Ini sangat luar biasa keberhasilannya. Kemudian dari langkah-langkah tersebut, kita akan sudah memahami bahwa sebelum masyarakat enggan memeriksakan diri dengan melayani proses yang sangat panjang, kemudian keberhasilan pengobatan yang di bawah target, maka perlu ada satu terobosan yang dilakukan oleh Puskesmas Kedung Gandang dengan inovator Mbak Anggi ini. Akhirnya kita sudah lakukan dengan proses tersebut dan sesudahnya saat ini masyarakat sudah sadar untuk memeriksakan diri dan mengikuti pengobatan. Karena terbukti layanan cepat dan nyamannya juga dan sudah terbukti dan keberhasilan pengobatan mencapai target. Data-data tadi yang telah kami sampaikan. Strategi keberlanjutannya itu dengan satu penguatan sistem. Kita perkuat sistem tersebut dengan integrasi Kopitubro dengan SOP. Kemudian pelayanan rutin kader TBC Puskesmas maupun di kelurahan yang terbukti dengan jumlah kader yang semakin banyak, malah ada dari 7 dari pesantren dan rata-rata ini ada semua dari posyandu. Kemudian kedua pendanaan, optimalisasi dana BOK dari Puskesmas, kemudian kolaborasi pemerintah daerah, dukungan anggaran kelurahan dan dukungan komunitas, dukungan anggaran reward kader. Apalagi kemarin ada program saya dari 50 juta rupiah per RT ini bisa dapat digunakan terkait juga dengan penguatan dengan strategi keberlanjutan ini. Kemudian yang ketiga adalah kolaborasi komunitas. Dengan adanya jumlah kader yang sangat banyak, kemudian dengan ada komunitas yang sudah memahami berjaring dengan PBM yaitu bidan praktek mandiri, dokter praktek mandiri dan klinik, advokasi lintas sektor pendidikan, sosial media, dan selalu kita ada evaluasinya akan bisa menambah dari jumlah pencapaian ataupun jumlah bagian penyembuhan dari TBC. Lanjut. Potensi replikasi Baik, waktunya banyak habis, sekali. Bapak. Ya, potensi replikasi sudah kita lihat, dan ini beberapa replikasi, ada 10 detik ini sebetulnya, konsep sederhana, karena cocok untuk wilayah, dan potensi diperluas ke kabupaten, mendukung tingkat nasional. Sudah banyak potensi untuk replikasi yang dilakukan pada kita. Terima kasih, itu yang dapat kami sampaikan. Matur nuwun. Oke, matur nuwun, Bapak. Kita lanjut ke sesi tanya-jawab. Monggo, Pak Rohman. Mas Reddy, monggo Mas Reddy dulu. Silakan. Mas Reddy dulu, monggo. Ya, Mas Reddy. baik. Oh. Terima kasih Pak Wali Kota. Ini ya luar biasa ya. Dan ini memang satu inovasi yang kita sudah harus ada begitu ya. Karena ini kalau kita melihat data ini prihatin juga ya. Di tingkat nasional Indonesia ini juara 2 ini. Juara 2 TBC itu ya setelah India ini ya. Dan ini memang sudah sejak zamannya Pak Karno dulu sampai sekarang sepertinya belum ada upaya untuk turun ranking ini ya. Selalu nomor 2 terus ini. Terus kemudian kalau di Kota Malang ini juga saya melihat data luar biasa ya. Dari 11.000 yang di screening itu yang positif TBC ini 1.900. Jadi
banyak sekali memang ya, hampir 20%-nya. Nah, kalau tadi kan ini inovasi yang relatif sudah sukses Pak Wali Kota ya. Kalau Siap. kita lihat di before dan afternya ini sudah relatif bisa mengurangi, bisa mendeteksi jauh lebih bagus dan mengurangi TB resisten ini. Nah, tapi ini kan baru di satu puskesmas Pak. Nah, Betul. kemudian apa yang nanti akan dilakukan Pak agar inovasi ini ya kemudian bisa paling tidak direplikasi misalnya di seluruh puskesmas yang ada di Kota Malang ini. Nah, ini mumpung ada Pak Wali Kota, saya tanya kebijakan replikasinya, Pak. Oke, monggo, Pak. Terima kasih. Memang tadi kami agak segera cepat-cepat karena 5 menit, tapi yang jelas dari strategi paparan kami pertama dari strategi keberlanjutan, itu kami lakukan. Ada penguatan pertama adalah penguatan sistem, kemudian pendanaannya juga agar lebih jelas dan kolaborasi komunitasnya dan Monef. Dari sini akhirnya kami sudah karena memang kita lihat dengan konsep sederhana, ini kami sudah mengeluarkan keputusan Kepala Dinas Kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan Wali Kota yang kami harapkan adanya percepatan dengan penanggulangan tuberkulosis Kota Malang yang sudah kami keluarkan 2 Agustus 2025 kemarin. Kemudian saat ini Perwali RAD TBC Kota Malang dalam proses finalisasi draft. Dari sinilah menjadi dasar nanti dari semua puskesmas yang ada mereplikasi semua langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh kecamatan, oleh puskesmas Kedung Kandang ini. Ini sudah jelas, tegas, dan rinci agar nanti dalam penerapannya, walaupun sambil jalan ini di kita sudah ada strategi keberlanjutan untuk penguatan sistem, penanganannya bagaimana, kolaborasinya juga seperti apa, termasuk juga dengan Monefnya. Tindak lanjutnya sudah kita lakukan seperti ini. Ya baik, terima kasih Pak Wali Kota. Ini ada kebijakan yang sangat yang sudah disiapkan ini ya. Siap. Untuk penanganan TBC ini kan saya lihat bahwa ini satu ikhtiar ya. Jadi istilahnya serangan di darat itu sudah dilakukan gitu ya. Nah, sekarang ini yang inovasi yang dipresentasikan ini adalah bagaimana serangan ini di udara itu juga harus dilakukan ini ya. Nah, ya lalu upaya apa yang dilakukan kalau di darat kan kader bisa menyebar kemudian langsung melakukan sweeping di misalnya kalau ada ketemu 1 kemudian 10 rumah di sekitarnya itu yang kemudian di sweeping. Nah, kalau yang sistem online ini kan berarti lebih ke stelsel aktif ya. Jadi yang aktif harus warganya begitu ya. Nah, lalu bagaimana biar warga yang suspek TBC atau kemudian yang berpotensi saya ini kira-kira TBC atau bukan ya, ini batuk 2 minggu tidak selesai. Ini mengetahui inovasi ini Pak, Kopi Tubruk ini Pak. Apa yang dilakukan sebenarnya agar Kopi Tubruk ini lebih dikenal luas oleh masyarakat? Ya, pertama memang kita dengan strategi dengan penguatan sistem tadi. Jadi memang kita memang kalau sudah mengetahui salah satu warga yang sudah kena suspek ini, berarti kita sudah harus agar dia supaya tidak bisa, tapi dia sembuh, tetapi juga ada secara aktif, ada proaktif kita datang, yaitu dengan konsultasi online tuberkulosis, seputar penyakit tuberkulosisnya. Kemudian kita datang petugas ke sana untuk screening. Kemudian dalam WA tersebut mereka sudah kita buat tahapan-tahapan untuk bisa menerapkan atau mengikuti. Apabila ada satu tindak lanjut yang perlu didatangi, petugas akan datang ke sana dan langsung menangani. Jadi tidak kemana-mana. Dan itu sudah termasuk melokalisir agar terkait dengan serangan udara tadi ini tidak kemana-mana. Dan kadangkala dari sini tuh mereka juga tetangga sendiri malah juga tidak tahu kalau dalam satu rumah itu sudah dia kena penyakit. Karena ini memang secara privasinya tetap terjaga agar memang dari serangan udara itu benar-benar tidak akan bisa kemana-mana. Dan mereka juga kita beri arahan dengan menggunakan satu tahapan-tahapan, misalkan
dengan batuk, tidak perlu misalkan dengan menggunakan masker, tidak perlu keluar, dan lain-lain. Akhirnya serangan udara ini bisa kita antisipasi. Karena memang dengan bukti-bukti WA yang ada, sangat aktif sekali mereka untuk bisa bertanya dan akhirnya menindaklanjuti, dan apa perlu ada penanganan sampai dengan petugas datang. Petugas akan datang ke sana untuk segera menyelesaikan. Jadi ini sosialisasi terus kita berikan agar serangan udara ini dapat kita lokalisir, tidak kemana-mana. Memang butuh sosialisasi karena mindset yang baru ini, tetapi mereka sangat memahami sekali karena mereka tidak perlu harus datang ke puskesmas, petugas datang, konsultasinya juga aktif. Akhirnya mereka merasa terbantu dan kita bisa melokalisir terkait dengan penyakit atau DBC tersebut. Oke, oke, baik, terima kasih Pak Wali Matursun untuk jawabannya. Saya kembalikan ke moderator. Matur nuwun, Mas Randy. Monggo Pak Rahmat. Nggih. Assalamualaikum Pak Wali Kota. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Roy? Nggih, alhamdulillah. Sebelumnya saya mengucapkan bela sungkawa atas wafatnya Ibu Hani. Oke, matur nuwun. Husnul Matur nuwun. Fatimah dan mendapat maghfirah. Amin, amin. Ini Amin. luar biasa penguasaannya Pak Wali ini atas ini apa masalah TBC ini, masalah yang agak apa ya dijauhi sebenarnya ya Pak ya. Ini agak Siap. dijauhi, tapi bagaimanapun kan Malang ini masih perlu penanganan lebih intensif. Tadi sudah ada peraturan wali kota yang akan mereplikasi inovasi ini ke seluruh puskesmas di Kota Malang ya Pak. Siap. Apakah juga kan tahun 2030 eh, sudah harus eliminasi ya target Eliminasi. nasional ya. Kalau Malang ini penduduknya katakanlah 1 juta, kan kalau eliminasi itu kan standarnya di bawah 65 ya. Berarti tinggal 650 nanti. Apakah sudah ada timeline, Pak? Apakah sudah ada target per tahun penurunan ini sehingga pada tahun 2030 nanti bisa diukur apa mudah-mudahan bisa sudah tereliminasi gitu Pak Matur suwun. Terima kasih Mas Roy. Mungkin terkait dengan tahapan-tahapan memang sudah kita lakukan karena dengan adanya replikasi yang sudah sementara ini kita sabarkan kepada semua puskesmas, kemudian dasar hukum dari TBC ini agar dapat direplikasi oleh ini juga sudah kita lakukan, dan tentunya kami dengan adanya target tersebut kita sudah melakukan satu tahapan-tahapan dari di tahun 2020, di tahun 2030 tadi yang 650 yang harus kita selesaikan itu sudah kita selesaikan dari per 100.000 kita 65, ini sudah ada tahapan-tahapan untuk penyelesaian pelaksanaannya. Tapi yang jelas karena replikasi ini sudah dilakukan dan tingkat keberhasilan dari pengobatan DBC ini ada 9 sampai dengan 92%, kami optimis bahwa di tahun 2030 nanti itu 650 yang target harus kita selesaikan itu bisa kita capai karena timeline tersebut oleh Kepala Dinas Kesehatan sudah dilakukan karena tahapan-tahapan terkait dengan dasar ada perwalinya itu merupakan satu dasar untuk bisa melakukan, termasuk juga dengan jumlah kader yang melonjak. Itu juga merupakan selalu pertimbangan kami bahwa dalam penerapan untuk bisa menyelesaikan 650 target di tahun 2030 ini akan bisa kita selesaikan. Ini kita lihat dari jumlah kader yang terus meningkat, kemudian juga dengan semakin temuan dari TBC-nya juga sudah bisa dapat terdeteksi, dan dari sinilah kita sudah di tahun 2005 ini pelatihan TB masuk dalam anggaran kelurahan, kemudian kelurahan mengadakan pelatihan TBC. Kita memang masif terkait dengan tentu penyelesaian dengan TBC ini. Insya Allah ini mohon doanya 650 ini dalam tahapan-tahapan penyelesaian dengan masifnya kita memanfaatkan kopi tubruk ini, insya Allah dapat bisa kita selesaikan, Mas Roy. Nggih, matur Semoga ya suwun Pak Bapak, Wali Kota. waktunya sudah habis. Nggih.
Terima kasih Bapak. Semoga Kopi Tubruk bisa menyelesaikan masalah TBC Kota Malang di 2030 sesuai dengan target. Kita beri plus bersama. Sukses untuk Kota Malang. Izin kalau misalkan ada testimoni, mungkin 1 menit dari penderita yang sudah ini, apabila diperbolehkan. Monggo. Boleh silakan Bapak. 1 menit, monggo. Oke, maksimal 1 menit nih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya pasien TB 2023. Sekarang sudah sembuh. Saya sangat senang sekali adanya Kopi Tubruk ini, sangat membantu pasien-pasien yang terkena TB. Kopi Tubruk ini menurut saya sangat baik sekali. Pelayanannya sangat baik. Apa yang masalah kita itu diselesaikan dengan baik. Saya kan dulunya takut berobat ya. Dengan adanya Kopi Tubruk ini, saya nggak khawatir lagi. Kopi Tubruk ini sangat baik sekali menurut saya. Pelayanannya baik, semuanya baik, kader-kadernya juga sangat baik. Terima kasih. Obatnya gratis ya Ibu? Obatnya gratis ya Ibu? Obatnya semuanya gratis. Dan keluarganya Baik, nggak ada yang terima kasih. tertular ya Bu ya? Keluarganya nggak ada yang tertular? Nggak ada, sudah Nggak ada. dites semua, Ya. sudah ya nggak ada yang ketular. Apakah dulu juga dibimbing oleh Kopi Tubruk agar tidak menulari begitu? Iya, Oh gitu. Gimana? Caranya gimana agar tidak menular? ya harus pakai masker ya kalau di rumah. Ya pokoknya jaga kesehatan gitu aja. Alhamdulillah. Ya. Ya, mudah-mudahan terus sehat ya Bu. Ya. Ya. Terima kasih, sukses untuk semua, sehat untuk semua. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.